Selamat sore, saudara yang kasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, pada hari Kamis besok, kita akan bersama-sama merayakan hari raya yang kadang-kadang sering terlewat ya dalam kehidupan kita sebagai gereja, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan sebagaimana tradisi yang biasa kita lakukan di GKI Gading Indah, kita akan mengadakan ibadah bersama dengan GKI Agape dan GKI Kelapa Cengkir. Tradisi ini sudah berlangsung cukup lama ya, mungkin lebih dari sekitar 10 tahun atau lebih, dan ini adalah salah satu keunikan dari jemaat GKI di Kelapa Gading ini ya. Barangkali satu-satunya ibadah di GKI di mana ada 3 gereja dari 3 klasis bahkan sinode wilayah yang berbeda bersama-sama bergabung mengadakan satu ibadah. Dan ibadah ini juga menarik karena barangkali hanya di ibadah ini setahun sekali ya, umat di GKI Kelapa Cengkir dan di GKI Gading Indah mengikuti ibadah di mana bagian tertentu dari ibadah itu yaitu khotbah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin sebagaimana yang biasa berlangsung dalam ibadah di GKI Kelapa Cengkir. Dan kalau Anda penasaran, ini berikut adalah persiapannya yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Kita lihat sedikit ya apa yang sudah disiapkan. Ini paduan suara gabungan GKI Kelapa Cengkir, Gading Indah dan Agape. Jadi banyak sekali orang yang terlibat dalam paduan suara ini. Pelayan-pelayan kebaktian juga dari ketiga jemaat ini, ketiga gereja ini, para penatua, penjambutan dan tentunya para pendetanya. Nah, saudara kasih Tuhan, ibadah atau tradisi ini sangat menarik. Kenapa? Karena paling tidak buat saya ada 2 hal ya yang membuat ibadah ini menjadi menarik. Yang pertama, kenapa kita mengadakan ibadah ini? Karena kita sadar bahwa ketiga gereja ini adalah 3 jemaat GKI yang ada di satu lingkungan yang sama di Kelapa Gading ya. Tentu di sekitaran Kelapa Gading juga ada beberapa jemaat GKI lain ya, tapi paling tidak 3 jemaat di Kelapa Gading ini. Dan secara praktis sebetulnya anggota jemaat dari 3 gereja ini banyak yang punya relasi yang cukup dekat, teman sekolah ya, dulunya sama-sama bersekolah di komplek BPK Penabur, lalu kemudian ada karena pertemanan masuk ke salah satu dari ketiga gereja ini ya, atau bahkan yang lebih menarik lagi banyak di antara adalah dari ketiga jemaat ini yang masih punya relasi keluarga. Ada yang orang tuanya anggota bahkan menjadi penatua di Gading Indah, anaknya kemudian karena pertemanan lebih aktif di GKI Agape dan kemudian sempat menjadi diaken misalnya. Atau ada seorang anggota jemaat di GKI Gading Indah yang istrinya anggota bahkan pernah juga menjadi penatua di GKI Kelapa Cengkir. Dan ini hal yang sangat biasa ya, kita ini tetangga ya, teman satu klub jalan pagi misalnya. Waktu saya ingat banjir besar 2002, kami semua di daerah lingkungan sekitar GKI Gading Indah mengungsi ke GKI Gading Indah ya, bersama-sama berkumpul di sini. Pada hari Minggu beribadah bersama juga dalam segala keterbatasannya ya. Ibadahnya saya ingat dilakukan di teras bawah yang waktu itu masih terbuka di sekelilingnya air banjir. Kita beribadah bersama di situ, bersama-sama mengurus gereja ini yang dijadikan tempat pengungsian bukan cuma buat warga gereja tapi buat warga sekitar. Jadi memang ini adalah bentuk hal yang saya pikir wajar dan mestinya memang kita lakukan, bentuk kebersamaan kita sebagai sama-sama anggota tubuh Kristus. Dan ini yang kedua, karena kita meyakini kita sama-sama anggota tubuh Kristus dalam wujud Gereja Kristen Indonesia. Kita sejak tahun 1988 GKI menyatu, GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan sejak itu ada banyak upaya untuk mewujudkan penyatuan itu. Satu tata gereja, satu tata ibadah, dan banyak pernak-pernik lainnya. Tetapi yang kita lakukan di sini paling tidak setahun sekali kita sungguh-sungguh mewujudkan penyatuan itu secara real, secara nyata di lapangan. 3 gereja dengan 3 tradisi kultural yang berbeda ya. Gading Indah yang tumbuh di lingkup GKI Jawa Barat, Kelapa Cengkir yang GKI Jawa Tengah, Agape yang biarpun juga di lingkup Jawa Barat tetapi dari jemaat yang masih
memelihara tradisi dan bahasa Mandarin dalam ibadahnya, kita bisa beribadah bersama dengan segala perbedaannya. Tidak harus juga kemudian dilakukan penyeragaman, pembersamaan. Ya, saya ingat misalnya di awal-awal Gading Indah, Kelapa Cengkir dan Agape beribadah bersama, ada anggota jemaat yang komplain ke saya, "Pak, kok buat apa sih ibadah kenaikan itu kok mesti diterjemahkan? Ya, nggak enak Pak mendengar khotbah itu dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, karena pengkhotbah itu harus bicara mungkin satu kalimat, lalu berhenti, menerjemahkan, lalu lanjutkan lagi kalimat berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Memang tidak enak, saudara-saudara. Saya yang beberapa kali melayankan khotbah, ya, berkhotbah di jemaat berbahasa Mandarin juga merasakan itu. Tetapi lalu dia melanjutkan, orang yang komplain ini melanjutkan, toh kita ini, Gading Indah maksudnya dan Kelapa Cengkir yang tidak berbahasa Mandarin, lebih banyak jumlahnya. Ya benar, itu fakta. Bahkan saya juga yakin, di antara jemaat GKI Agape juga tidak semuanya memahami bahasa Mandarin. Dari seluruh umat yang hadir dalam ibadah kenaikan itu, ya sebelum pandemi, itu mungkin sekitar 600-700 orang, saya cukup yakin, ya barangkali mungkin hanya 10 atau 15% paling banyak yang mengerti bahasa Mandarin. Nah lalu orang itu melanjutkan, kenapa nggak usah diterjemahkan aja? Toh banyak kan yang tidak mengerti bahasa Mandarin, itu lebih banyak jumlahnya. Lalu saya harus jelaskan begini, saudara. Kita memahami ibadah ini adalah bentuk perwujudan kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan dalam tubuh Kristus itu kita menyadari bahwa setiap bagian tubuh itu punya keunikannya, kekhasannya masing-masing. Dan ketika dia menyatu menjadi tubuh Kristus, bukan berarti lalu kekhasannya itu harus hilang demi penyeragaman. Apalagi ketika yang banyak merasa bisa memaksa yang sedikit untuk meniadakan identitasnya, lalu tunduk pada apa yang banyak ini. Ya, dan bukankah kita ingat misalnya dalam surat 1 Korintus, Rasul Paulus pernah mengatakan kita semua gereja, ya, semua adalah tubuh Kristus, dan ini yang penting dia katakan, justru kepada anggota-anggota yang dia gunakan istilah kurang elok kelihatannya, ya, yang kecil, yang kelihatannya kurang penting, yang kelihatannya lebih lemah dibanding yang lain, dan kata kuncinya adalah kelihatannya. Justru itu yang harus diberi perhatian lebih, bukan mereka yang harus tunduk pada yang kelihatannya lebih banyak, lebih penting, lebih elok. No, itu tidak Kristiani. Yang Kristiani adalah ketika kita justru memperhatikan mereka-mereka yang lebih sedikit, yang lebih lemah, memberi ruang di mana identitas mereka tetap bisa mereka wujudkan. Dan buat jemaat-jemaat GKI berbahasa Mandarin, termasuk GKI Agape, bahasa Mandarin adalah bagian dari identitasnya. Bagian dari identitas ibadah mereka, bagian dari identitas mereka sebagai gereja, sebagai klasis periangan. Dan karena itu kita harus membeli ruang, kita harus memberikan kesempatan hal itu dinyatakan dalam ibadah bersama ini. Sekalipun mungkin sebagian besar dari peserta ibadah tidak membutuhkan terjemahan itu. Tetapi inilah bentuk kita menjadi satu tubuh yang mau berjalan bersama-sama, beribadah bersama-sama, menjadi satu keluarga besar. Dan itu yang kita lakukan setiap tahun. Kita nikmati ibadah yang mungkin tidak biasa dari yang biasa kita lakukan. Dan saya yakin buat saudara dari jemaat-jemaat berbahasa Mandarin juga ibadah itu mungkin agak sedikit berbeda dari yang biasa mereka lakukan dalam ibadah minggunya. Dan inilah kita, keluarga kita bersama GKI. Dengan segala keunikan dan perbedaannya. Kita bisa bersama-sama beribadah sebagai satu tubuh Kristus. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, khususnya untuk Anda jemaat GKI Gading Indah dan barangkali ada jemaat dari GKI Agape atau Kelapa Cengkir yang juga mengikuti syafaat malam ini, mari hari Kamis nanti tanggal 17 pukul 9 kita bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga sebagai satu keluarga besar, sebagai satu saudara dalam tubuh Kristus ini. Dan kalau Anda yang lain yang mungkin
ingin merasakannya juga, ya ayo mari bergabung dalam ibadah kami, ibadah bersama ini. Kita syukuri, kita rayakan tubuh Kristus yang satu ini, yang di dalamnya mungkin berbeda-beda dengan segala keunikannya, kekhasannya, tapi yang mau tunduk, mau merayakan satu kepala, satu Tuhan, Yesus Kristus. Selamat sore, sampai ketemu di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah Engkau jadikan satu tubuh Kristus, keluarga besar, gereja Tuhan. Kami dari berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai kultur yang ada di belakang kami boleh menjadi satu tubuh Kristus, secara khusus tubuh Kristus yang bernama Gereja Kristen Indonesia. Biarlah kesadaran bahwa kami adalah satu tubuh ini boleh membuat kami mau membangun relasi yang tulus, yang apa adanya, yang juga jujur, yang pada akhirnya relasi yang membentuk sebuah persekutuan yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami ada. Biarlah kami tidak terobsesi untuk menyeragamkan semua hal, untuk membuat semua hal menjadi sama, karena pada dasarnya tentu kami semua unik satu sama lain. Dan bahkan kami merayakan perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan untuk membangun tubuh Kristus ini. Karena itu kami mau berdoa untuk rencana kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan diadakan bersama-sama oleh GKI Agape, GKI Gading Indah, dan GKI Kelapa Cengkir pada tanggal 17. Jadikan kesempatan kebersamaan ini sekali lagi sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus Gereja Kristen Indonesia yang ada di lingkungan Kelapa Gading. Biarlah bukan hanya dalam ibadah ini, tapi dalam kesempatan-kesempatan lain kami boleh kembali bekerja sama. Kami dengan segala perbedaan, keunikan, tapi juga kebersamaan kami menjadi berkat di mana Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa juga untuk rencana persekutuan doa Pra-Pentakosta yang akan berlangsung mulai hari Jumat sampai nanti hari Sabtu minggu depan. Pakai setiap kesempatan untuk memperdalam iman kami, memperkaya pemahaman kami, mempersekutukan kami sebagai satu keluarga besar tubuh Kristus. Kami juga mau berdoa untuk rencana kebaktian Pentakosta tanggal 28, biarlah juga menjadi pengingat bahwa kami adalah gereja Tuhan yang dipanggil untuk bersekutu, untuk saling melayani, untuk bersaksi, menyatakan kasih dan anugerah Kristus. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk anggota-anggota jemaat kami, untuk mereka-mereka yang dalam berbagai pergumulan, ekonomi, keluarga, relasi, mereka yang dalam keadaan kelemahan fisik karena sakit, dalam perawatan, dalam pemulihan, di rumah sakit. Tuhan yang berkati dan kuatkan mereka, juga sertai anggota keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk Bapak Julius, untuk Ibu Damayanti, untuk Bapak Kunjung, untuk Ibu Susi Ernawati. Tuhan beri kepada mereka pemulihan, kekuatan, dan sertai keluarga yang mendampingi. Kami mau serahkan kami semua ya Tuhan, kami sebagai pribadi, keluarga, tetapi tentunya juga sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, esok, sampai kapanpun juga hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kepala Gereja yang kami muliakan selalu. Amin.